datang di episode ketiga dari Bincang Santai Vokal.info. Kemarin kita sudah sempat ada 2 episode. Episode pertama kita membicarakan tentang pekerjaan di masa depan. Waktu itu kita ada Bang Noir, ada Bang Jeffrey, ada Michael juga hadir bersama-sama kita untuk mendiskusikan tentang pekerjaan masa depan. Kemarin ada episode kedua, kita membicarakan tentang masalah lingkungan pada saat ini. Narasumbernya waktu itu Christian Natali. Dia salah satu aktivis lingkungan yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia lingkungan, dan sekarang kita kedatangan tamu baru, namanya Dominic Niki Fahrizal, yang biasa dipanggil Niki ya. Niki ini adalah peneliti di CSIS, yang kalau kita lihat dari profilnya di CSIS itu, dia fokus ke beberapa hal. Latar belakang pendidikannya memang hukum, tapi kemudian isu yang Niki pelajari ini berkembang ke beberapa hal lain. Nah, kita pengen tahu dulu nih dari Niki, yang udah berapa tahun nih di CSIS, Nik? Halo semuanya, sapa dulu lah buat teman-teman. Siap. Ya, selamat siang ya ini mungkin ya, menjelang makan siang udah selesai. Aku di CSIS itu 2017 masuk. Sepulang dari Skotlandia sih itu. Gitu Bang, mungkin kira-kira. Itu waktu di Skotlandia kuliah S2 ya? Kuliah S2 ya? Ya, S2 lagi. Gitu. Waktu itu jurusannya apa tuh? Jurusannya itu namanya itu Strategic Studies, kajian strategis. Kekhususannya yang aku ambil waktu itu mengenai apa namanya unconventional warfare. Fokusnya di apa namanya? Fokusnya itu di counterinsurgency ya. Seperti itu. Oke. Kan S1 S2 juga sempat hukum ya? Hukum Unpar kan ya? Sempat hukum. Ya, itu gimana tuh ceritanya bisa tiba-tiba ke strategic studies? Itu topik kuliah yang menarik ya, tapi biasanya anak hukum tuh jarang, anak HI sering, anak hukum jarang tuh nyasar ke situ tuh. Ya. Jadi memang strategic studies ini memang apa Bang ya, bisa dikatakan hobi ya. Jadi memang dari dulu tuh memang selain ngerjain hukum ya, hobiku tuh apa namanya neliti sejarah perang. Ya kan? Oke. Persenjataan, militer, kayak gitu. Jadi kalau misalkan waktu S1 abang pernah main ke kosanku, itu buku hukum lebih sedikit daripada buku-buku itu. Oke. Ini salah satu mahasiswa hukum yang nyasar nih, sama kayak gue. Nyasar, betul. Jangan ditiru, bahaya. Jangan kayak gua lah. Beneran. Padahal kalau misalkan gue diundang ya, misalkan ya, entah kapan lah, sharing ke mahasiswa hukum yang maba-maba yang baru lah, ya. Ya. Justru gue tuh nggak bisa sharing itu, soalnya bukan contoh yang baik. Aduh, kocak ya. Tapi ini menarik nih. Lu kan S1 hukum, terus sempat S2 hukum. Biasanya kan orang-orang yang udah fokus ke S2 hukum, biasanya jalurnya ya di situ-situ aja gitu. Akhirnya yang memutuskan udah gue ambil S2, Strategic Studies, pelajari soal warfare gitu. Itu pemicunya apa tuh? Yang akhirnya udah deh gue nggak akan berkarir di bidang hukum, gue di bidang Strategic Studies, ilmu politik dan lain-lainnya ini. Yang pertama memang agak bengkok dikit aku emang. Itu dulu. Nah, memang gini, Bang. Jadi kalau misalkan jadi dalam ilmu hukum sendiri, jadi ilmu hukum itu ada pertemuan dengan ilmu strategiknya, itu ada yang namanya itu lawfare, perang instrumen hukum. Nah, ini memang jarang dikaji di Indonesia menurutku. Tapi di luar, instrumen hukum yang menjadi alat perang ini malahan lebih efektif untuk perang, tidak menggunakan kinetik atau non-kinetik ya, peluru, kayak gitu. Jadi dia menjatuhkan yang namanya suatu kebijakan suatu negara atau pemerintah. Namanya lawfare. Nah, ini memang ke depan
wah kayaknya menarik juga nih kalau misalkan aku belajar ilmu strategi nih. Kayak gitu aja. Oke, maksudnya tuh perang lewat instrumen hukum tuh maksudnya kayak seperti misalnya nih ya, ada beberapa embargo dari WTO, embargo dari Amerika lewat kebijakannya mereka atau yang lain, atau biasanya kan hukum di satu negara ya berlakunya di situ aja kan sesuai hukum positif. Nah, misalkan kayak gini nih, yang paling sering menggunakan ini perang kayak gini tuh Israel, Palestina, Amerika sama lalu Bang Basar ini apa namanya, dia beli senjata untuk di zona perang lah di wilayah Palestina. Lalu gua melihat wah ini bahaya nih kalau kapal itu jadi nganter dari Inggris misalkan dari Rusia misalkan ke wilayah Palestina, artinya kan makin jadi ini apa namanya pertempuran antara Israel dengan Palestina misalkan ya. Nah, lalu cara mencegahnya gimana? Kalau misalkan gue serang kapalnya abang, itu kan masalahnya ke kemana-mana, ya nggak? Bisa jadi misalkan kapal itu registernya oleh bendera Rusia, berarti kan akan bermasalah dengan Rusia, ya nggak? Lalu kalau kapal itu meledak di wilayah lautnya Yunani, akan bermasalah juga dengan Yunani, ya nggak? Maka kan dipilih begini, bagaimana aku membatalkan itu gitu, supaya nggak nyampe. Nah, dicarilah instrumen hukum yang bisa menggagalkan itu. Caranya gimana? Ya udah, biasanya kan kalau pembelian kayak gitu kan dengan kapal ada asuransinya. Nah, asuransinya itu yang digugat di pengadilan, lalu ketika pengadilan lihat ada klausul itu udah dibatalin, ya berarti kan perusahaan kapal nggak akan jalan, nggak mau berani jalan, nggak ada asuransinya. Gitu. Nah, kayak gitulah simpelnya. Salah satunya skema hukumnya kayak gitu. Oke. Nah, dari studi strategic studies dengan warfare dengan counter insurgency ini, itu semua itu sempat lu teliti nggak di CSIS? Jadi apa namanya? Cek. Sorry nih, kayaknya suara lu putus-putus deh. Halo, iya. Oke. Ya. Mas kedengeran? Kedengeran. Cuma tadi sempat keputus. Ya. Oke. Jadi di CSIS aku lebih banyak ngurusin hukum sekarang, Bang, daripada ngurusin perang. Oh gitu. Oke. Jadi bolak-balik ya. Maksud hati nyasar balik lagi ya. Oke. Makanya ya udah ya, akhirnya ya aku sekarang lebih banyak ngurusin soal kebijakan hukum, tata kelola hukum selama pemerintahan Pak Jokowi ini gitu. Daripada ngurusin aspek perang, strategi dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi akhirnya malah kepake S1 S2 aja ya. S1 S2 hukum ya. Ya makanya kadang-kadang ilmu strategi ini ya dipakai buat ini aja. Kalau misalkan nulis-nulis artikel atau artikel op-ed gitu ya. Ya adalah aku sisipin istilah-istilah strategiknya. Oke. Biar gitu canggih aja. Biar canggih ya. Iya. Biar enak dibacanya. Udah itu aja. Terus sekarang udah 3 tahun ya di CSIS yang akhirnya malah balik lagi ke soal kebijakan hukum dan lain-lainnya. Sebenarnya dari riset yang ada di CSIS terkait kebijakan hukum itu beberapa publikasinya tentang apa aja nih? Jadi kan kalau misalkan kalau anggap COVID ini ya, suasana pandemi COVID ini itu aku neliti soal bagaimana kebijakan-kebijakan hukumnya Pak Jokowi ini menarik banget, Bang. Untuk pertama begini, misalkan contoh tentang peraturan pemerintah PSBB, ya, itu kan sebenarnya undang-undang karantina wilayah kan udah lama sebenarnya dari tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi sengaja PP-nya itu baru setelah ada kejadian begini baru dibuat gitu. Nah ini kan kebiasaan kita kan, kebiasaan pemerintah negara kita ini suka menunda-nunda aturan. Kadang-kadang kalau misalkan nggak ada pandemi itu pasti belum tentu juga dibuat PP itu.
gitu. Betul. Jadi Ya. memang ada tren juga gitu bahwa di Indonesia ini kalau mau bikin undang-undang nggak tuntas, yang terjadi kayak sekarang ini gitu loh. Pasti ada aja. Ya. Kayak gitu. Itu sih ini dari Oh, observasi oke. aku ya. Oke. Ini menarik nih terkait COVID nih, tapi nanti Kayak kita gitu. bisa kita bahas COVID-nya agak belakangan nih. Tapi selain itu yang biasanya lu kaji apa nih? Reformasi hukum kah, kepastian hukum, atau kebijakan iklim investasi dan bisnis? Aku jadi memang di lembaga kepresidenan itu, ini kan menarik banget bahwa makin kesini trennya ini lembaga kepresidenan ini sebagai puncak dari piramida kekuasaan, makin apa ya, tata kelolanya itu makin kurang baik lah menurutku lah. Masih birokrasinya makin besar, lalu tidak ada keseimbangan antara aspek teknokratiknya dengan aspek politiknya gitu. Kadang-kadang makin yang lebih gede aspek politiknya. Oke. Dan itu lu spesifik melihatnya yang di pemerintahan Jokowi atau mencoba ngelihat ke belakang juga? Mencoba juga mulai memperbandingkan dengan yang sudah-sudah, yang ke belakang-belakang. Misalkan contoh ini aja, periode pertamanya Pak Jokowi dengan periode keduanya itu udah beda. Ring 1, apa istananya itu udah beda. Ring 1 presiden. Seperti itu. Ini maksudnya orang-orang di sekelilingnya ya? Iya. Oke. Orang sekelilingnya itu udah beda gitu. Menurutku udah beda. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini kan lebih banyak di dalam itu unsur dari ex pendukungnya atau relawan atau ya orang yang pernah kerja untuk kampanyenya lah, lebih banyak sekarang di dalam itu. Oke. Sementara waktu periode sebelumnya enggak ya? Periode sebelumnya itu lebih ini ya, lebih rada seimbang lah, bahwa aspek teknokratiknya jalan, lalu aspek politiknya juga nggak bisa kita buang juga, karena memang bagian dari lumrah aja bahwa presiden membawa gerbongnya ke dalam istana kan hal yang lumrah dengan sistem pemilu langsung ini kan ya, gitu. Cuma harus seimbang aja antara teknokratik dan aspek politisnya itu harus seimbang menurutku. Jadi kalau lu lihat, jadi sebenarnya grafiknya naik atau turun sih? Untuk ring 1 ini menurutku B aja loh Bang aku. Turun nggak B aja. B aja ya. Nggak ada terobosan yang ya sekarang gini aja, kita lihat aja coba. Di tengah-tengah COVID aja itu ada masalah tuh stafsus milenial itu, yang katanya milenial, ya kan? Gitu. Itu udah masalah pertama. Lalu kayak misalkan kalau kita lihat juru bicaranya itu kan kadang-kadang sering mengkoreksi apalah menurut aku ada apa sih sebenarnya? Ya. Oke. Lucunya begini juga. Jadi di dalam itu sangat banyak banget lembaga dan itu saling tumpang tindih fungsi dan wewenangnya. Oke. Ya kan? Ada KSP dengan Seskap, Sekretaris Kabinet, ya kan? Sekretariat Kabinet. Lalu KSP dengan staf khusus. Ya. Lalu ada Seknek lagi. Ya. Lalu ada lagi namanya Watinpres. Ya. Iya kan? Ya. Penuh banget. Makanya ini menurutku bahaya gitu loh. Makin banyak pintu ke meja presiden ini, makin peluang akan terjadi konflik of interest ini makin tinggi menurutku. Makanya harus ditata di ring 1-nya itu harus tata. Tapi kan ini kondisi yang sebenarnya udah berlangsung sekian lama ya, Nick ya? Iya. Bukan cuma di Presiden Jokowi, bahkan dari Presiden SBY di 2004 Pilpres pertama langsung ya udah seperti ini juga kondisinya kan? Betul. Apakah akhirnya ya udahlah kita harus terima kondisi ketumpang tindihan ini dengan segala carut marutnya, atau soalnya kayaknya nggak beres-beres nih? Aku pikir kayaknya dalam keadaan normal yang baru tuh hal yang begini akan diterima kayaknya. Oke. Seperti itu. Jadi kita mikirnya wah ini harus nata. Mungkin yang di dalam atau Pak Jokowi sendiri menganggap itu hal yang biasa ya. Semua dikembalikan kepada presiden. Oke.
Ya, ya, ya. Ini memang mau nggak mau masalah carut marut ini ya jadi perhatian lah ya. Soalnya kayak kalau kita sambungin ke COVID ya misalnya. Ingat nggak di hari-hari pertama tuh ya? Oh iya, iya, makanya. Dari yang simple aja, data. Itu Kemenkes beda, yang ini beda, yang itu beda, yang lain punya data, Pemda punya data sendiri. Ya ampun. Ini 2 hari yang lalu pun juga orang bingung juga, Bang. Boleh mudik sama nggak boleh mudik. Lalu ketua gugus tugas bilang nggak boleh sama sekali. Nah, ya udahlah. Gimana coba? Siap. Aduh. Aku khawatirnya begini, Bang. Aku khawatirnya itu. Ini kekhawatiranku aja bahwa nanti itu kita itu nggak takut sama pandeminya. Kita takut pemerintah ini nggak bisa mengendalikan keadaan. Yang itu yang ditakuti. Gitu. Ya. Nah, ini bakal menarik untuk terkait spesifik masalah COVID, berhubung lu tahu ngerti dari segi kebijakan sama dari strategic studies-nya, tapi itu nanti akan topik terakhir ya. Ya, boleh. Nah, itu jadi topik terakhir kita nih. Nah, Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian keduanya nih. Jadi kalau menurut lu, dari semua carut-marut ini, kita kan nggak mungkin lah ya, mau ngubah semua tuh nggak mungkin. Pasti ada friksinya, ada pertentangannya di dalam. Nah, tapi pasti ada yang bisa kita ubah. Nah, gue waktu itu sempat baca tuh buku yang judulnya One ya, bahwa ketika kita melakukan satu perubahan kecil aja, nanti akan ada efek dominonya tuh, karena dia bisa berdampak pada hal-hal yang lebih besar. Nah, menurut tuh yang satu diubah dan kemudian bisa berdampak ke hal-hal lain yang akhirnya carut-marut ini beres apa? Aku pikir sekarang warga negaranya sih yang harus lebih aktif sih, citizenship-nya ini yang harus kita gerakkan kembali sih, Bang, menurutku. Misalkan contoh, aku ambil contoh yang kontekstual aja ya, Bang ya, soal COVID ini ya. Ini kan kalau misalkan dari perspektif warga negara, kalau menurutku itu sekarang yang dampak paling nyata tuh kan di akar rumput nih, Bang. Ya kan? Aku berpikir kita harus mulai dari skala kecil ya, di RT dan di RW ini, warga negara ini bisa melakukan apa gitu loh. Sebab kalau kita bergantung kepada negara terus, wah repot. Pasti akan banyak kecewanya, percayalah. Oh ya. Jadi lu ini ya, lu libertarian sekali ya. Kayaknya keadaan memaksa gue seperti itu kayak. Siap. Itu satu ya, Bang ya. Kedua, ke depan kalau aku melihat dari carut-marut yang ada, kita itu akan lebih mulai akan memberikan masukan-masukan yang membangun, lalu mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan itu di level kecil-kecil ini, kayak misalkan kota atau kabupaten. Mainnya di situ sekarang. Jadi bagaimana misalkan warga kota X itu benar-benar mendorong supaya kapasitas kepemimpinan pengelolaan kota X ini benar-benar mumpuni gitu. Jadi kita akan bermain lebih banyak di situ ke depan nanti. Nah, ini dari yang pertama nih ya, kalau lu bilang citizenship jangan tergantung dengan pemerintah itu. Gue suka lah ide libertarian seperti ini, tapi yang jadi masalah adalah kita ini sebagai warga itu diminta pajak terus, Nick. Ya nggak? Mau nggak mau akhirnya kita minta. Gue udah ngasih pajak nih, kok lu nggak ada bantuan yang ke gue gitu. Harusnya kalau kita disuruh mandiri, jangan bayar pajak kan gitu ya. Makanya kita berempat ini kita tahu konsep pajak. Ya kan, makanya bisa nuntut kan. Makanya ide-ide seperti ini menurutku tuh memang harus disampaikan lah di level yang kecil-kecil lah, komunitas yang kecil-kecil gitu. Misalnya komunitasnya Bang Basar ini kan bisa bagaimana membangun keluargaan yang baik gitu loh, mulai seperti itu. Lalu dari keluargaan ini bagaimana kita mulai memelihara kota, kabupaten. Menurutku di situ sekarang, Bang. Arah situ kelihatannya. Jadi ke local leader jatuhnya nanti. Kita akan bagaimana mengefektifkan leadership itu
ranah lokal. Jadi nggak ada dikit-dikit semua salah Jokowi lagi ya? Iya, menurutku seperti itu. Contoh nih. Semangat gue, semangat. Misalkan ya Bandung lah misalkan. Aku lama di Bandung kan ya. Kan bagaimana ketika warga ini bayar pajak di Bandung, ya kan? Kita kan bisa menuntut tata kelola kota Bandung menjadi lebih baik. Oke, ya nggak? Ya. Dari tata, istilahnya itu, tata ruangnya, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Sekolah, rumah sakit, seperti itu. Tapi bukannya sebenarnya dengan pilkada langsung itu kemudian memang sebenarnya mendorong ke arah sana ya. Tapi menurut lu yang membuat akhirnya orang-orang itu jadi lebih cenderung untuk ini gara-gara salah Jokowi itu apa sih? Apakah karena kemudian Pemdanya itu nggak perannya kurang terasa di masyarakat, atau masyarakat yang merasa ya ini karena kita negara kesatuannya harus disalahin yang pemerintah pusat, atau gimana menurut lu nih? Ya kalau menurut gue sih ini ngelihatnya begini, kita itu kadang-kadang terjebak dalam skema elektoralnya aja. Udah habis nyoblos ya udah gitu loh. Oke. Itu nyoblos. Misalkan ada pilwakot nih, pilwakot selesai, udah lupa gitu. Padahal sebenarnya kita harus mengawal itu kota itu. Ya, semangat gue. Frustasi, karena frustasi nggak tahu ngawal kemana, udah salahkan aja pemerintah pusat. Ya. Itu jalan keluar paling gampang ya. Paling gampang kayak gitu. Tapi coba aku ikut ya ngobrol nih. Jadi siap. karena gini. Jadi sebagian teman-teman bilang kan aku Jokowi Hardar gitu-gitu. Oh kan. iya. Dia Jokowi Hardar memang. Termasuk sebenarnya ini kuncinya juga. Nah, tapi sebenarnya gini, memang itu yang apa ya? Jadi kalau aku ya dalam perasaanku tuh seperti kayak kondisi-kondisi sekarang juga tuh jadi diikut sertakan ketidakpuasan karena memilih itu. Jadi karena yang dipilih kalah, jadi akhirnya yang menang itu terus disalah-salahkan. Jadi misalnya kayak pertumbuhan ekonomi yang kuartal kemarin masih naik, meskipun melambat, itu disalahin, itu datanya salah, ininya salah, padahal datanya terbuka loh, gitu kan. Nah jadi kadang gemes juga lihatnya. Maksudnya gini, kalau kritik, artinya kritiknya yang cerdas lah, gitu kan, kira-kira gitu. Meskipun memang tidak ada pemerintahan yang benar-benar nggak ada cacatnya, pasti ada cacatnya gitu kan. Itu sih kalau dari aku. Kerasa banget, apalagi. Kalau gitu, abang salah kota tinggalnya. Salah kota ya. Cari yang menang telak, Bang. Oh, cari yang menang telak ya. Nggak, tapi memang menarik tadi yang bilang bahwa memang pemerintahan ini juga perlu dikritisi, artinya dalam bahasa tadi mengawal ya. Perlu kita kawal bahwa apa aja kebijakan yang perlu kita lihat mana ini dampaknya positif, apa lebih banyak yang bermanfaat atau tidak gitu untuk masyarakat, kira-kira begitu kan. Jadi memang kayak seperti sekarang ini kan pemerintahan Pak Jokowi kan itu sedang bagaimana mengelola isu COVID ini supaya masyarakat tetap tenang, tidak resah, supaya tidak gaduh kan itu kan. Nah, tapi untuk mengelola itu memang kan itu butuh energi yang luar biasa. Betul. Nah ini menurutmu gimana nih? Karena masyarakat di bawah itu selalu masyarakat kelas menengah bilang bahwa yang kena COVID itu yang benar-benar terdampak itu orang-orang yang menengah ke bawah, yang miskin banget katanya gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa selamatkan semuanya. Artinya ini sekarang yang diperhadapkan adalah kita mau selamatkan bangsa ini dengan cara yang represif atau kita akan membiarkan bangsa ini musnah. Kalau aku ya maksudnya berpikirnya sampai sejauh itu, menurutmu gimana? Iya, sebenarnya itu menarik Bang. Jadi pas kapan itu tuh juru bicara presiden itu kan entah salah nge-tweet atau instruksinya sepertinya itu, tapi akhirnya diralat. Ada ngomong begini, kalau dia bilang soal kedaruratan sipil. Bang Fajrul tuh pernah tweet itu kalau nggak salah, tapi udah diralat, lalu dibetulkan lagi narasinya bahwa apabila PSBB ini gagal, mungkin ada skema darurat sipil gitu, keadaan bahaya lah. Ya bisa, ya kalau menurutku tuh itu udah keputusan paling akhir banget lah. Soalnya itu berat banget Bang. Kalau kita sampai ke dalam posisi itu berat Bang. Karena semua itu akan terjadi itu yang tadi kan gini, penanganan pandemi itu butuh transparansi data, transparansi informasi. Informasi dibuka seluas-luasnya biar warga negara itu tahu mau ngapain, ya kan? Kalau
keadaan bahaya, justru yang terbaliknya, disensor semua informasi. Iya. Betul. Semua ada di otoritas, jadi otoritas yang ngasih informasi. Nah ini juga bertolak belakang dengan penanganan COVID. Kayak gitu. Iya. Menurutku ya, kalau kita konteksnya COVID. Jadi kalau represif itu menurutku, itu bisa untuk kasus-kasus ini, Bang. Kasus-kasus kriminalitas. Nah itu emang harus menurutku. Harus represif ya. Represif. Karena apa? Ya gila aja gitu loh. Kita di rumah semua. Lalu akses bahan makanan sedikit, lalu kriminalitas meningkat, kan repot kalau kita mengakses itu. Makanya memang Kantipmas ini harus digalakan untuk menjaga betul distribusi makanan pokok atau bahan pokok ini gitu dari kriminalitas. Karena kriminalitas ini makin tinggi sekarang. Iya. Ya. Kalau menurut lu nih, daerah mana yang sekarang itu nggak usah ngomongin COVID lah, daerah yang memang dia bisa memberdayakan masyarakatnya paling tidak ke level yang masuk akal lah dan baik gitu. Sempurna sih pasti enggak. Tapi menurut lu ada nggak daerah yang seperti itu? Kalau menurutku sih, aku nggak tahu kalau misalkan di desa ya. Sebenarnya itu kadang-kadang desa ini kan menurutku kan semua berjalan dengan seperti biasa di desa. Petani, paling akses ininya, akses bagaimana menjualnya ini kan yang rada bermasalah sekarang. Lalu misalkan kemarin diumumkan ada gejala krisis pangan. Tapi kalau kita lihat di pemberitaan dan sebagainya, justru pangan tuh berlimpah tapi nggak bisa dijual. Oke. Iya kan? Nah ini menurutku nih penting sekali ini menjaga wilayah-wilayah yang menjadi pemasok makanan pokok atau pangan untuk warga negara ini, menurutku. Ini bahaya juga kalau misalkan petani kena COVID atau nelayan kena COVID, selesai kita, Bang. Oke. Nah, ini udah deh. Kita bahas COVID aja nih ya. mumpung pakar strategic studies kita ini ada sekarang. Nah, kalau menurut lu nih, Nick, dari ilmu yang udah lu dapet dari strategic studies, sebenarnya pendekatan strategis dan taktikalnya pemerintah sekarang itu sudah di arah yang tepat atau belum? Aku jadi gini, kalau kita runtut ya, 11 Maret itu kalau nggak salah WHO mengumumkan pandemi. Ya, kalau nggak salah. Lalu 13 Maretnya Pak Jokowi membentuk gugus tugas. Gugus tugas, ya. Ya kan? Lalu dan seterusnya ada yang namanya keputusan bencana non alam, lalu ada PP soal PP soal PSBB ya, lalu soal bagaimana penetapan dan sebagainya. Sebenarnya ini memang gagap di awal kita, abang-abang sekalian gitu loh. Padahal di tahun 2019 jauh sebelum COVID itu ada Impres Presiden nomor aku lupa nomornya tapi 2019 ini bagaimana Presiden menginstruksikan segenap kementeriannya dan lembaga yang terkait ini untuk preparedness untuk salah satunya pandemi. Tapi begitu kena pandemi justru nguap begitu aja Impres itu. Kan harusnya ya kalau Presiden ngasih instruksi seperti itu ya kementerian udah siap gitu loh. Begitu kasus 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kan ini yang terjadi enggak. Dan sampai hari ini pun menurutku di level atas pun masih ada miskomunikasi dan miskoordinasi gitu loh. 2-3 hari lalu kita saksiin gitu bagaimana Menteri Perhubungan bilang apa, lalu direvisi lagi, lalu Ketua Gugus Tugas bilang nggak bisa, nggak boleh. Loh kok bisa gitu loh. Itu terkait ojek online ya. Jadi Menkes bilangnya hanya untuk ngangkut barang, keluar Permenhub yang boleh ngangkut orang, terus akhirnya bingung lah itu semua orang. Jadinya boleh ngangkut barang atau ngangkut orang. makanya gini loh. Apa ya? Aku tuh bingung. Sebenarnya kita tuh prioritas kita apa sih? Kesehatan masyarakat nomor 1 atau ekonomi nomor 2-nya? Nah ini mencoba melihatnya kayaknya nih. Aduh kalau bisa ekonomi juga bagaimana dikedepankan. Wah, jadinya begitu modelnya. Tabrakan sana sini.
banyak mungkin yang ngebela bahwa ini kondisi ini nggak pernah dihadapi sama sekali. Ya kan, jadi akhirnya wajar lah kalau pemerintah mencoba beradaptasi dan akhirnya tergagap-gagap. Tapi kalau menurut lo tuh ya, pemerintah itu wajar nggak sih tergagap-gagap kondisinya seperti ini? Meskipun nggak pernah ada pengalaman ya. Kalau boleh kritik, aku minta izin dulu sama Bang Basar ini. Kritik kenapa ya? Boleh lah, nggak apa-apa. boleh mengkritik, boleh lah. Ya, siap. Jadi sebenarnya Bang, instrumen negara yang bisa untuk memprediksi ini ada satu, namanya intelijen negara. Oke. Nah, tapi kita nggak tahu kenapa kok tidak bisa memprediksi ini. Sebab ketika 2019 outbreak di Wuhan, ini kan harusnya kan analisanya udah dianalisis gitu loh. One day ini akan sampai di wilayah Indonesia, nggak hanya di Tiongkok aja gitu loh. Tapi kan ini nggak ini gitu, nggak terjadi. Yang terjadi sekarang kegagapan ini gitu. Okay. Dan gejala ini juga terjadi di negara-negara yang cukup maju gitu. Jadi menurutmu malah maju, gitu. malah peran intelijen menjadi penting ya? Jadi kalau di Undang-Undang Kesehatan itu ada yang dinamakan surveillance kesehatan. Justru ini instrumen yang menurutku lebih penting lagi untuk memonitor pandemi. Oke, dan itu tanggung jawab dari lembaga-lembaga intelijen termasuk BIN gitu ya? Termasuk BIN. Jadi ada surveillance kesehatan ini di bawah Kementerian Kesehatan. Harusnya fungsi surveillance kesehatan ini lebih berperan gitu ketika pandemi, ketika terjadi wabah di Tiongkok, lalu harus diestimasi gitu bahwa ini bisa sampai ke Indonesia suatu saat nanti gitu. Tapi kan ini nggak terjadi. Seperti dan itu. Memang sebenarnya kaget ya gitu, baru kemarin di Wuhan, tiba-tiba udah di Indonesia gitu. Jadi ada terus orang panik belanja segala macem, ini barang-barang jadi akhirnya langka, termasuk masker ya, gitu kan, yang lain-lain. Jadi akhirnya kita seperti yang gagap gitu. Padahal harusnya intelijen harusnya berperan lebih dulu untuk masuk ke sana ya, lihat ya, harusnya begitu ya. Tapi harusnya lebih bisa ngasih analisis ya ke Pemda, ke pemerintah. Ini hati-hati nih, bawahnya akan terjadi dan sejenisnya lah. Tapi menurutku ini gejala bukan hanya Indonesia, di luar negeri ya sama. Nah, tapi biasanya nih ya, kalau ada orang-orang yang kemudian memberikan informasi seperti itu, nanti disangkanya alarmis tuh, Nick. Lu fear-mongering, lu nakut-nakutin orang lu kerjaannya. Malah sampai ya Menteri Kesehatan kita kan udah enjoy aja gitu kan, hidup sehat. Ya benar sih. Hidup sehat, gue sepakat harus hidup sehat dan lain sebagainya. Cuman kan akhirnya jadi satu dikira fear-mongering, satu underestimate banget. Jadi kan ekstrim ya pendekatannya ya. Sebenarnya kan inilah kadang-kadang kita di era digital itu yang menyebabkan banjir informasi gitu. Seharusnya kan informasi-informasi sensitif ini cuma sampai di meja pembuat kebijakan. Tapi kadang-kadang kan orang ini kadang-kadang ada iseng, ada apa, jangan bilang-bilang ya, ini ada info. Ya udah nyebar lah. Aduh. Kan seharusnya kan informasi yang benar-benar classified atau informasi yang benar-benar sangat terbatas dan khusus untuk pembuat kebijakan ini nggak boleh bocor. Ya kan? Nah, jadi menurut lu juga transparansi itu ada batasnya ya? Ada batasnya juga gitu loh. Oke lah, beginilah Bang. Mungkin informasi yang berasal dari lembaga yang memang mengestimasi adanya ancaman, itu ngasih informasi yang benar-benar bukan apa ya istilahnya itu khusus untuk membuat kebijakan. Lalu pembuat kebijakan harus bisa memformulasikan informasi itu menjadi informasi yang bisa diterima oleh publik, bukan informasi yang sama gitu loh. Harus dikelola, narasinya harus benar-benar diperbaiki, dicocokkan dengan kontekstual lapangan sehingga nggak menimbulkan panik, juga nggak jadi paranoid juga gitu. Oke. Nah, kalau ngelihat kondisi sekarang nih ya, dengan kegagapan pemerintah, mereka salah mengolah informasi menjadi data yang paling tidak narasinya tepat untuk masyarakat. Ini kira-kira
risiko dari sisi strategik tuh risiko apa nih yang paling besar saat ini? Apa yang akan mungkin terjadi? Risikonya ini bisa jadi kan kan kalau misalkan orang dirumahkan semua nih, di karantina rumah semua. Kalau misalkan informasinya nggak tepat, orang kan akan panik ya, takut makanannya nggak ada, gue udah dirumahin tapi makanan nggak ada gitu kan. Lalu lebih parah lagi teman-teman yang pekerjaannya terancam nih gara-gara pandemi ini di rumah kan. Ya. Nah ini kan harus dikaji gitu loh, bahwa ketika kita PSBB teman-teman yang pekerjaannya ini riskan, risikonya tinggi akan PHK, layoff dan sebagainya, ini harus bisa diprediksi gitu. Betul bantuan sosial itu udah betul, menurut udah tepat. Tapi sekarang pertanyaannya, distribusinya tepat belum nih? Yang jadi permasalahan sekarang. Sekarang berarti distribusi bisa dibilang belum tepat lah ya? Ya kalau kulihat sih masih belum terkoordinir dengan baik sih ya, kelihatannya ya. Oke. Nah kita nih udah ngelihat nih. Aku ngelihat ini Bang, buat nambahin tadi, kasus di Korea Selatan. Korea Selatan itu nyaris longgar lah ininya. PSBB itu longgar. Social distancing-nya ada, lalu memang beberapa tempat emang ditutup, tapi yang membedakannya adalah satu, mereka membuka akses sebesar-besarnya soal informasi. Jadi informasi itu benar-benar dikemas, ini loh informasi dari kita, soal data, soal dan sebagainya, bagaimana seharusnya publik bertindak dan sebagainya. Jadi warga negara itu siap. Tuh. Yang kedua, otoritas publiknya juga siap juga untuk untuk di bidang kesehatan ya terutama ya. Tuh. Nah kita ini memang lagi belajar ke sana lah menurutku, tapi ya mungkin kena dulu baru belajar gitu. Iya. Atau udah kena nggak belajar juga bisa ya. Bisa jadi juga. Ya bisa dua kemungkinan lah. Tapi itu tadi Niki ngomongnya soal pangan dan penyaluran bansos, mungkin ini kan mumpung lagi ada Rizdo juga, jadi mungkin coba Rizdo gimana pendapatnya kemarin karena nulis soal pangan dan bansos kemarin, coba ceritain gimana? Ya, kalau saya ngeliat sebenarnya sih secara kan kalau kemarin kita lihat beberapa liputan dari soal berita soal kebutuhan pangan dan ini sebenarnya sampai Mei dan Juni juga sebenarnya masih ya gitu ya. Memang dari sisi kayak beras mungkin surplusnya masih terlalu sedikit kalau untuk diambil untuk ini gitu ya. Jadi ada kemungkinan pasti akan mengimpor, tapi maksudnya kasusnya kan sekarang hampir semua negara juga sekarang mengusahakan untuk produksi dalam negerinya sendiri gitu ya. Jadi ini. Tapi memang kalau saya ngeliat sebenarnya gini, ini ada kaitannya juga dengan yang Niki bahas dan yang tadi kita ini gitu. Memang yang membedakan kita dengan negara-negara seperti Tiongkok atau Vietnam gitu ya, yang otoritas publiknya tinggi, yang tidak peduli dengan suara orang gitu ya, tidak peduli dengan mereka mau dipilih lagi atau enggak gitu, karena mereka masih dipilih lagi gitu, karena mereka nggak akan dipilih gitu ya, tapi gitu. Atau dengan negara seperti Korea Selatan, Taiwan dan Jepang yang social pressure-nya sangat tinggi gitu ya. Jadi sebagai satu komunal mereka sangat kuat untuk saling mendukung gitu kan, dan sudah terbiasa dengan sains ya, dalam pengertian bahwa penjelasan publik itu biasanya sangat didukung oleh data ilmiah gitu, dan rata-rata pejabat publiknya paham walaupun tidak paham secara detail, tapi mereka cukup bisa mengerti soal soal kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada perhitungan yang matang gitu ya. Itu yang masih masalah kita. Itu saya kira sih di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi permasalahan, kalau dibilang tadi gagap gitu, tapi saya bilang sih kita sebenarnya punya sumber daya untuk itu gitu. Cuma memang nggak tahu, pejabat kita kurang saintis dan saintis kita tidak pejabat gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak punya kemampuan untuk lebih politik dan yang macam-macam. Tapi ya akhirnya isu itu yang jadi agak masalah gitu ya. Nah kalau dari segi yang Bang Basat tanya soal pangan dan ini sebenarnya sejauh ini sih kalau yang kita lihat dari pemberitaan dan produksi gitu ya memang cukup masih ada gitu. Tapi yang seperti Niki sorot tadi, memang mungkin nggak merata distribusinya gitu kan. Nah, yang menjamin distribusi itu merata kan memang harusnya satu kebijakan publik yang jelas gitu ya, dan transparan datanya gitu. Tapi memang ya itu tidak semua orang juga siap dengan data yang apa adanya gitu kan, data yang ini gitu ya, dan dilandasi pada permasalahan ilmiah gitu. Saya bisa melihat kenapa akhirnya negara-negara yang sangat
kuat otoritas pemerintahannya bisa sangat berani untuk melakukan langkah-langkah yang sangat ekstrim ya. Lockdown di Cina saya kira bukan sesuatu yang mudah gitu dan sangat ketat sekali gitu kan. Bahkan di zaman, dan bukan cuma kali ini aja, mereka pernah ngalamin waktu zamannya SARS, waktu zamannya itu mereka juga masih seperti itu gitu ya. Juga di negara-negara yang kuat otoritas pemerintahan, jadi nggak terlalu peduli. Nah, mungkin nggak tahu juga ya, Niki, mungkin saya juga mau nanya ke Niki gitu ya, dibandingkan negara-negara yang sangat demokratis dan yang sangat individualis kayak Amerika atau negara-negara Eropa gitu kan, ada kendala juga sebenarnya untuk mengatur perilaku warga gitu ya. Kita lihat kan beberapa kali kan di Amerika, di mana itu kan sering ada demo yang menolak PSBB-nya lah mereka ya gitu. Iya. gitu. Sampai kesusahan juga gitu, petugas medis sampai beberapa kali kesusahan. Nah, saya ngeliat sebenarnya itu, mungkin kita nggak punya dua-duanya, kita nggak punya pemerintahan yang tidak peduli bakal dipilih atau enggak, kita juga nggak punya social pressure yang bagus untuk menahan disiplin masyarakat gitu. Tapi kan setidaknya ada yang bisa kita pelajari ya, karena kita dari tahun 45 memilih jalan demokrasi gitu ya, bukan jalan untuk memakmurkan dulu gitu. Tapi kita milih jalan demokrasi ya, mungkin ini jadi kendala lain gitu ya, karena karena kan case-nya kalau Indonesia sebenarnya kan negara kepulauan ya, kalau kita ngelihat case-nya itu kan, kalau sebenarnya pakai sistem yang otoritarian kan bisa gitu ya, begitu ada pandemi itu langsung aja ditutup beberapa akses gitu kan, nah langsung ini. Tapi kan ya kayaknya kita nggak bisa seperti itu gitu. Terlalu banyak pertimbangan lain gitu. Nah saya nggak tahu. Nah kalau yang Bang Basar tanya tadi soal pangan, memang sejauh ini sih nggak ada masalah ya dalam hasil produksinya, tapi dalam distribusi ya itu masalah lain gitu. Secara cadangan memang kita cukup. Memang kemarin tuh pendistribusiannya memang kalau yang kita lihat memang itu agak kurang terkoordinasi dengan baik lah, karena memang data di kelurahan itu tidak update katanya. Jadi yang nerima itu memang masih data lama beberapa. Ini kita dapetin masukan ini dari data ini kita dapetnya dari teman-teman yang komen di sosial media. Jadi memang ini yang jadi PR ya, mungkin jadi kayak pengupdatean data mungkin harus terus dilakukan ya. Ini jadi PR untuk pemerintah daerah ya, kira-kira gitu. Jadi kasihan memang teman-teman yang harusnya dapat, jadi mereka nggak dapat. Jadi yang dapat ini justru orang-orang yang secara ekonomi sudah kelas menengah, tapi mereka dapat gitu loh. Nah ini kan nggak fair juga, kira-kira gitu sih. Nah ini sebenarnya Bang, soal data dan sebagainya ini sebenarnya kan memang sudah ada yang namanya kebijakan satu data. Di periode lalu tuh udah ada kebijakan satu data. Cuman ya inilah, kalau misalkan kebijakan ini sudah efektif berjalan, sudah sedemikian rupa berjalan lah, udah hampir seluruh bisa akses itu, sebenarnya miss yang model kayak tadi Abang bilang itu sebenarnya udah bisa diminimalisasi sebenarnya. Cuman ya yang terjadi sekarang kan memang kebijakan ini kan belum efektif terimplementasi keseluruhan seperti itu. Jadi memang udah ada dulu, bukan dulu sih, memang ada perpresnya nggak salah satu data. Nah ini nih yang harusnya ini nih menjadi kunci untuk distribusi pangan, distribusi bantuan sosial dan sejenisnya. Itu, cuman ya begitulah. Kan pemerintah pusat tuh sudah punya BPS ya, bahwa kemudian Jokowi waktu itu sudah memandatkan data itu hanya dari BPS. Jadi nggak ada lagi data Kemendag, data Kemenperin, data-data yang lain. Jadi semua data itu hanya dari BPS. Tapi mungkin karena masih kebiasaan datanya itu tercecer di mana-mana ya, akhirnya belum bisa dikerucutkan untuk jadi satu data yang valid, kuat gitu ya, untuk dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan. Udah setelah sekian lama gitu kan ya. Dulu kan BPS cuma taunya sensus doang kan. Nggak ada data-data lain kan. Akhirnya setelah sekarang dipindah semua ke BPS, gagap juga akhirnya. Ya, sekarang ke depan ini memang sehabis pandemi ini, nggak tahu kapan selesainya. Ini aku harap ini kita jadi belajar lah, lesson learn lah dari pembelajaran ini, bahwa ayolah sekarang kebijakan berdasarkan data, evidence based dan sebagainya, lalu percayalah terhadap ilmu pengetahuan. Ya kalau kita boleh jujur ya, namanya dana riset kan ya paling kecil lah ya dari dana pensiun gitu. Paling kecil ya. Ya, ayolah kita gara-gara pandemi ini, riset ini penting menurutku. Iya, ya kan? Dari segala bidang lah untuk perkembangan sains dan teknologi gitu loh. Ya kan? Nah,
lalu ke depan bahwa leader, pemimpin-pemimpin ini udah mulai sadar bahwa mungkin mereka bukan leader yang punya aspek teknokratiknya yang kuat gitu, tapi kan mereka kan dipilih langsung oleh rakyat, ya kan? Punya mandat itu, dipilih secara demokratis. Nah, hendaknya itu ke depan mulai menggunakan pengaruhnya gitu loh untuk bagaimana memberikan informasi-informasi yang bisa membangun kesadaran di warga negara gitu. Menurutku seperti itulah gambaran ke depan tuh kalau kita bicara habis pandemi itu gimana sih? Enaknya seperti apa sih? Menurutku seperti itu. Oke, sip. Bagian ketiga nih sekarang. Kita bicara ke depannya nih. Kita bicara ke depannya setelah pandemi COVID-19 yang kemarin ada bocoran dari pemerintah, mungkin bulan Juni atau Juli itu udah mulai dibuka bertahap tuh, mulai dari pembelanjaan, mulai dari sekolah, kemudian kantor untuk menggerakkan kembali roda ekonomi. Nah, menurut lu sebenarnya selain bahwa memang kita perlu untuk melakukan data ya, apalagi yang penting? Apakah memang surveillance kesehatan itu menjadi salah satu faktor krusial untuk mengantisipasi atau malah mungkin mencegah, atau kemudian disiapkan dulu kerangka kebijakannya, PSBB-nya kah, atau nyiapin yang kemarin paling ditakutkan adalah kenapa diambil PSBB, karena sebenarnya pemerintah nggak siap kalau karantina wilayah menjamin makanan semua orang. Betul. Gimana nih, kalau menurut yang nanti ke depan harus diambil yang mana nih? Ke depan pun ini, nggak usah ngomong ke depan Bang, belum dilonggarkan bulan Juni, sekarang pun udah longgar. Udah rame ya jalanan. Ya. Ini depan rumahku udah kayak seperti biasa aja. Nah, makanya, gak usah dilonggarkan, kita udah longgar sendiri gitu. Iya, betul. Ya, jadi gini, menurutku memang kalau kita lihat dari bicara tata kelola hukum ya. Ya. Belajar dari undang-undang kedaruratan kesehatan masyarakat ini ke depan ini peraturan pemerintah yang belum dibuat, yang masih menunda, segeralah dibuat secara baik. Sebab kita nggak pernah tahu kalau mendapat pendadakan strategik kayak gini gitu loh. Tiba-tiba pandemi aja, tiba-tiba wabah aja. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Ya, ada yang percaya, ya katanya ini dibuat virusnya gitu. Konspiratif sekali. Ada yang percaya seperti itu dan sebagainya. Kalau menurutku, aku sih lebih percaya ini dari alam ya. Dari alam dalam artian, ya faktor demografi ini mempengaruhi hidupnya virus-virus yang makin mematikan ini gitu loh. Seperti itu. Jadi misalkan contoh, anggaplah perluasan wilayah hunian gitu. Yang tadinya itu nggak menyentuh hutan, lama-kelamaan dia bergeser ke hutan. Ya kan? Lalu di hutan itu banyak dihuni ya carrier-carrier yang model kelelawar dan sebagainya. Kelelawar itu makan sesuatu lah di hunian itu, entah buah, lalu buahnya itu dimakan oleh ternak. Ternaknya nular ke manusia. Ini kan faktor demografi menurutku. Mulai bergeser ke hutan yang menurutku hutan itu tempat kita nggak pernah tahu apa yang disimpan dalam hutan itu gitu, Bang. Contoh ini agak berbahaya tuh gini. Kalau misalkan Mas Rizdo ngikutin juga, ini kan katanya akan dibuka lahan pertanian besar-besaran di wilayah gambut ya, hutan gambut di Kalimantan. Ya kan? Nah, itu hati-hati juga gitu loh. Kita buka lahan begitu, tiba-tiba membangkitkan yang nggak perlu dibangkitkan, virus baru lagi. Ya. Ya dong. Nah, ya menurutku memang kita harus hati-hati betul dengan kebijakan ke depan, terutama yang bersentuhan dengan alam. Seperti itu. Ini pelajaran aja gitu loh. Seperti itu sih Bang, kalau dari aku ini untuk kasus apa yang harus kita lakukan nih ke depan ini. Seperti itu. Oke. Tata kelola hukumnya itu yang harus diperbaiki ya? Ya, untuk tata kelola hukumnya itu. Area ini nggak boleh jadi apa, terus kewenangannya harus dibenerin, segala macamnya dibenerin dan lain-lain. Kalau gue sih ngelihatnya ya bahwa kemudian yang kalau gue berhubung gue buruh di perusahaan yang harus krusial pokoknya hidup buruh lah, hidup buruh. Nggak ada buruh, nggak ada perusahaan.
menurut gue yang krusial diperbaiki adalah fundamental ekonominya Indonesia. Jadi ketika nanti kehit lagi seperti ini, itu tuh nggak ada lagi kepanikan orang-orang beli barang, kekhawatiran orang-orang untuk di PHK dan nggak ada kerjaan. Karena kemudian banyak memang perdebatan antara mana yang harus diutamakan, kesehatan masyarakat atau ekonomi. Yang jadi problem adalah ketika ekonominya jatuh, runtuh, itu akan jadi masalah besar juga. Orang bilang, lu kalau kesehatan nggak diperhatikan, lu bisa mati. Gara-gara ekonomi nggak makan, itu juga bisa mati gitu. Yeah. Itu gua ya. Dan itu menimbulkan resiko-resiko lain. Kayak sekarang ya, udah banyak, gua juga nggak tahu apakah di Firmenguring atau enggak, semakin banyak yang di PHK di beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan padat karya, itu akhirnya menaikkan tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat. Ya karena mereka nggak ada opsi lagi kan. Mudik / pulang kampung nggak bisa, pekerjaan udah nggak ada, skillnya juga udah nggak ada gitu. Jadi menurut gue fundamental ekonomi itu baik dalam perbaikan skill si pekerja, kemudian ketahanan perusahaan masing-masing, kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi yang kemudian mendukung masyarakat, ya itu harus diperbaiki. Terutama beban pajak jangan terlalu tinggi. Atau mungkin juga bisa begini, Bang, untuk ekonomi gitu ya. Kalau kita balik lagi ke akar kita gitu loh. Jangan-jangan memang di level masyarakat, di masyarakat kecil-kecil, maksud aku tuh di komunitas yang paling terkecil di Indonesia ini, itu koperasi menurutku memang harus digalakan lagi menurutku. Benar-benar diberdayakan sekali gitu loh. Tapi karena koperasi memang, udah gagal bertahun-tahun, Nick. Gimana, Nick? Nah, itu makanya justru menurutku ya, kapan lagi kita benahin itu gitu. Oke. Iya kan? Karena ke depan, kalau ke depan menurutku ya anggaplah gini, ini kita dihantam pandemik. Yang paling kena kan dampaknya itu kan perusahaan-perusahaan yang gede banget, Bang. Ya, betul. Ya kan, gede-gede yang raksasa lah, pemain raksasa gitu. Justru yang kecil-kecil ini ketika ini berdaya, itu menjadi lain gitu loh. Menjadi denyut di tengah kejatuhannya besar-besar gitu menurutku. Ya, itu sebenarnya banyak argumen yang sama juga karena harusnya kita tuh bisa berkaca ke 98 ketika perusahaan besar itu pada kolaps. Yang akhirnya yang bertahan itu adalah UKM. Tapi sekarang UKM juga runtuh gitu karena nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kan jadi repot ya. Ya itu menurutku memang ya inilah momen kita gitu memperbaiki UMKM, koperasi dan sejenisnya ini. Karena itu yang bisa menghidupi ekonomi di bawah, denyutnya di bawah gitu loh. Oke, Dok, tadi Niki bilang tata kelola hukum diperbaiki. Menurut gue fundamental ekonomi yang diperbaiki. Kalau lu pasca COVID-19, apa yang sebenarnya harus langkahnya diambil baik oleh pemerintah maupun kita sebagai masyarakat? Iya, kalau aku ngelihat sih dari sisi pemerintahan sebenarnya gimana supaya kita nggak terlalu tergantung kepada pendapat opini publik yang bisa bisa mengubah suara dan segala macamnya. Itu sebenarnya jadi satu. Jadi jangan cuma sekedar jadi pemimpin daerah semata-mata karena disokong oleh dukungan masyarakat, terus akhirnya membayar sokongannya itu. Itu kan sangat prosedural sekali dan memang itu masalah demokrasi kita dari kemarin-kemarin kan gitu. Tapi ya di satu sisi itu harusnya ada kepemimpinan yang kuat yang memang yakin saja dengan apa yang diambil, tidak terbebani oleh yang lain-lain. Jadi dalam hal ini sains, ilmu pengetahuan dan hal yang lain itu jadi sesuatu yang memang dan data yang kuat itu memang jadi landasan untuk mengambil keputusan. Pasti ada yang tidak mengenakan untuk sebagian orang tapi jangan selama ini gitu ya, jalan di situ aja gitu. Itu yang pertama. Dan ini sebenarnya jadi refleksi penting sebenarnya untuk negara-negara yang memilih demokrasi sebagai jalan hidupnya gitu ya. Itu jadi refleksi penting gitu kan, bahwa ternyata kebebasan individual tidak selama-lamanya dalam konteks ini adalah sesuatu yang memang benar-benar harus didengar semuanya gitu. Tapi dalam beberapa hal memang ada pertimbangan-pertimbangan komunal yang harus dilakukan gitu kan. Ya mereka boleh setuju tapi oke lah. Gue nggak setuju tapi oke. Itu kan pertimbangan heran-heran orang-orang kenapa kita melihat Taiwan sebagai contoh yang bagus gitu kan. Selandia Baru negara demokrasi memang, tapi social pressure dan ini cukup tinggi di sana. Dan ya kita bisa lihat model Vietnam atau Tiongkok gitu kan, atau model Taiwan dan Selandia Baru yang memang sangat demokratis juga gitu. Tapi dalam konteks bahwa bagaimana kebebasan individual itu bisa diatur dalam konteks kebersamaan gitu. Tapi atau kalau mau dalam konteks yang lebih sederhana, sebenarnya
ada nyambungnya dengan yang Niki bilang saat lokal masing-masing jadi lebih dikuatkan gitu ya. Pendidikan lokal dikuatkan gitu ya. Jadi kita tidak perlu harus membeli makanan dari yang jauh sekali, mulai konsumsi yang lokal, mulai ini. Dan dalam konteks itu kan akhirnya kan akan ada diversifikasi ya, model makanan macam-macam. Saat semuanya tertumpu di satu hal, memang akhirnya sangat mudah runtuh. Gitu. Itu yang terjadi. Dan saat kita diversifikasi dengan begitu banyak variasi untuk kita makan, untuk kita hidup, untuk kita bisa mengerjakan beberapa hal gitu. Itu yang jadi kekuatan kita untuk di tengah saat pandeminya besar gitu, itu akan jadi sesuatu yang titik di mana kita akhirnya bisa hidup dengan berbagai variasi. Tapi konteksnya kalau dalam bahasa Harari kan kalau kita dengar ya kemungkinan virus dan itu akan selalu ada ya dengan kita berinteraksi dengan alam gitu kan. Dan pandemi-pandemi yang mungkin lagi sangat mungkin ada gitu kan. Akan ada normal baru yang mungkin akan terjadi gitu. Akan ada di mana kita nanti mungkin akan jadi terbiasa pakai masker, terbiasa Zoom meeting, terbiasa yang lain dan semakin jauh gitu kan. Nah, ini mungkin akan jadi pertimbangan besar gitu. Dalam konteks manusia baru setelah pandemi itu adalah bukan manusia baru kembali seperti semula gitu. Tapi manusia yang mungkin akan mempertimbangkan banyak hal, mungkin khawatir akan banyak hal, mungkin juga akan jadi masa bodoh dengan banyak hal gitu. Tapi itu yang akhirnya kita butuhkan, bahwa kita butuh refleksi yang mendalam dari normal yang baru itu gitu. Jadi bukan cuma sekedar kembali seperti keadaan semula seperti sebelum pandemi, karena itu agak sulit untuk di sana gitu. Nah, kalau justru dari sisi pemerintah, paling nggak dari sisi mereka tidak terlalu lagi tergantung lagi bahwa opini publik harus apa. Mereka harus berani untuk mengambil keputusan yang berani dan yang memang pasti akan jadi perdebatan dan akan jadi perdebatan rasional dimanapun. Tapi ya harus siap sana. Di sisi yang lain, kalau nggak salah, di kita juga akhirnya kita lihat ya bahwa sekarang kita bisa harusnya banyak bergantung kepada ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, agama dan ideologi politik ternyata kadang-kadang jadi masalah gitu. Kita invest paling besar selama ini kan di sana gitu kan, di pendidikan kita di keagamaan sama di masalah politik gitu. Jadi kan ternyata tidak di sana juga gitu, dan itu yang jadi pertimbangan besar buat kita bahwa kita harus invest di sana cukup besar, dan itu jadi sesuatu yang harusnya ada hal-hal umum yang harusnya dimengerti oleh pembuat kebijakan gitu, terkait dengan masalah sains. Seorang pembuat kebijakan tidak harus jadi tahu banyak hal soal sains, teknologi dan macam-macam, tapi titik-titik umumnya dan mereka mempekerjakan pakar yang di sana itu yang cukup baik, dan itu yang saya kira itu. Dan mungkin karena ini kita jadi lebih suka berbagi gitu ya, lebih suka solider gitu ya. Kan kita biasanya begitu kan, ada musuh bersama biasanya jadi solider gitu. Jadi habis itu musuhan lagi. Musuhan lagi. Tapi nggak apa-apa, itu jadi momen kita berefleksi kok. Jadi selama ini yang kita kerjakan itu ada artinya nggak sih kalau tiba-tiba ada pandemi atau keadaan seperti ini, atau kalau kita harus dipaksa dalam hidup normal yang baru seperti ini. Itu yang jadi membuat kita mempertimbangkan ulang apa arti pendidikan, apa arti politik, apa arti agama, apa arti ekonomi dan yang lain-lain. Itu saya kira. Sar, tadi Niki itu bilang langkah yang harus diambil setelah pandemi COVID adalah tata kelola hukumnya itu yang harus diperbaiki. Gue mengambil pendekatan bahwa fundamental ekonomi harus diperbaiki. Rizdo ngambil approach-nya adalah harus ada ketegasan dari pemerintah mengambil keputusan, terutama nggak usah menghiraukan opini publik, dan kadang harus mengutamakan kepentingan komunal di atas kepentingan individu, yang sangat gua tentang. Saya nggak ngomong gitu. You put to my mouth itu. Kalau lu apa nih? Kalau lu, menurut lu yang harus langkah diambil baik kita sebagai warga negara ataupun sebagai pemerintah setelah COVID itu apa? Apakah rajin cuci tangan atau yang lain? Rajin cuci tangan. Tapi nggak, kalau ini bicara lebih jujur, lebih terbuka. Sebenarnya soal data yang pertama. Jadi pemerintah membuka data setransparansi mungkin kepada masyarakat supaya seperti yang Niki bilang tadi, masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan setelah ini gitu loh. Jadi kita udah punya pertahanan diri sendiri gitu untuk melakukan ini dan itu. Dan kemarin kan Pak Jokowi baru bilang bahwa kita harus siap untuk berjalan beriringan dengan COVID-19. Tapi bukan menyerah. Nah, sebagian orang bilang bahwa ini nyerah, pemerintah nyerah sama COVID, bukan. Tapi bahwa kita hidup seperti sama dengan flu yang lain, flu apa tuh yang kita ini kan selama ini ada flu, ada wabah sebelum-sebelumnya, kita bisa hidup berdampingan dengan itu, dan rasanya dengan COVID ini pun kita bisa, tapi memang dengan banyak mekanisme yang kita anggap itu sesuatu yang rumit karena belum terbiasa. Jadi kan misalnya harus cuci tangan segala macam. Kayak kemarin aku tuh ke pasar ya, jadi di depan rumah kami ini pasar. Jadi masyarakat di situ tuh setiap kali mau
masuk ke jalan pasar itu dia ada tong di sebelah kanannya, ada tempat cuci tangan, ada sabun segala macam. Dia antri, dia cuci tangan satu, lalu dia masuk, dia belanja, terus pulang dia cuci tangan juga. Nah, ini kan sesuatu yang asing bagi kita sebagai masyarakat Indonesia selama ini kan. Nah, dan sekarang kita mau nggak mau harus melakukan itu. Tapi memang pilihannya, kita istilahnya gini, pilihannya lu mau apa enggak, atau enggak lu mati nih gitu karena COVID, kira-kira gitu kan. Nah, kalau aku ditanya aku mau apa enggak, aku mau melakukan itu. Sebuah norma yang baru aku lakukan untuk keberlangsungan manusia berikutnya. Ya. Karena ini persoalan, jadi kayak tadi juga di awal aku bilang sama Niki bahwa pemerintah mungkin akan represif melakukan tindakan-tindakan bagi mereka yang memang melanggar aturan-aturan COVID-19 ini. Ya karena harus dilakukan, karena ini persoalannya nih, bangsa ini bisa musnah. Pilihannya cuma itu, mau dibiarkan atau bangsa ini musnah, cuma dua pilihannya. Nah, ini kan putusan yang berat, pertimbangan yang berat yang akan dilakukan pemerintah, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, ini mudah-mudahan ini cuma di pikiran kita aja. Dan aku pun juga berpikir ya, moga-moga yang opsi darurat sipil ataupun darurat militer lebih parah lagi itu nggak pernah akan disetujui. Bahaya. Iya. Soalnya kemarin kan dari sedepan gue menentang. betul. Jadi kita harus bayangkan bahwa nanti ini peradaban kita sebagai bangsa, sebagai manusia di bumi ini yang kita pertaruhkan gitu loh. Nah, artinya kita harus belajar bagaimana, kalau orang Jawa bilang nerimo, artinya kita belajar menerima kondisi ini, tapi kita tidak menyerah, kita tetap melakukan langkah-langkah yang preventif untuk menjaga kesehatan kita dan juga menjaga keberlangsungan kita sebagai manusia Indonesia. Ya. Gitu sih. Siap. Oke. Kita udah 1 jam nih teman-teman, jadi tadi udah bahas soal banyak hal, dan terutama porsi paling besar adalah kita bahas soal COVID-19 dan apa yang nanti langkah selanjutnya kita ambil. Udah ada beberapa catatan penting, mulai dari tata kelola hukum, fundamental ekonomi, soal ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan, hingga termasuk dalam transparansi data. Itu mungkin hal-hal penting yang memang nantinya harus kita soroti terus. Kalau bahasanya Niki, harus kita kawal supaya kita memastikan ya betul, harus dikawal, ya kan? Harus dikawal, memastikan bahwa kalaupun ada lagi seperti ini, kita udah siap dan nggak tergagap-gagap. Jadi terima kasih teman-teman udah hadir di diskusi siang ini, di episode ketiga ini. Thank you bersama Niki. Thank you Ki, thank you Dodo, thank you Yok. Vokal nanti akan hadir lagi dengan diskusi-diskusi selanjutnya di minggu-minggu mendatang, dengan topik-topik yang baru, dengan teman-teman yang baru juga untuk hadir. Tetap stay tune di channel Vokal di YouTube ya. Alamatnya apa, Sar? Vokal Channel. Vokal Channel ya? Oke. Ya, jangan lupa subscribe dan ketik lambang bel supaya dapat notifikasi untuk video baru. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Thank you.